Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Para ikhwah yang semoga senantiasa dirahmati Allah, kita lanjutkan materi kita membahas kitab Mulakhas Qawaidul Lughatil Arabiyyah, yang pada kesempatan kali ini insyaallah kita akan membahas tentang khobar. Naam. Taib, kita akan melanjutkan pembahasan tentang khobar, yang pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pada poin yang keempat. Ya, poin yang keempat dari pembahasan khobar. Qala al-mu'allif rahimahullah, berkata mu'allif, la yushtaratu an ya'tiyal khabaru mubasharatan ba'dal mubtada'i. Tidak disyaratkan khabar itu datang secara langsung setelah mubtada. Jadi apa? Tidak mesti khobar itu jatuh langsung setelah mubtada. Ya, jadi nggak mesti kalau setelah mubtada terus setelahnya khobar. Bal qad yafsiluhuma fasilun. Bahkan terkadang memisahkan antara keduanya. Memisahkan antara mubtada dengan khobar, fasilun, sebuah pemisah. Ya. Au aksaru, atau pemisahnya tidak hanya satu kata saja, bisa dua kata atau lebih. Yang intinya bahwasannya tidak disyaratkan khobar itu jatuh langsung setelah mubtada. Wa yustadallu da'iman 'alal khabari, dan dijadikan petunjuk, ya, selalu dijadikan petunjuk da'iman itu selalu dijadikan petunjuk atas khobar. Bagaimana cara mengetahui bahwasannya itu adalah khobar? Annahul juz'ul mutammimu lil faidati. Bahwasannya khobar itu adalah bagian yang menyempurnakan faedah. Yang menyempurnakan apa? Faedah, sehingga menjadi kalimat yang sempurna. Walladzi tantadhimu minhu ma'al mubtada'i, dan yang tersusun darinya, dari bagian tersebut, ya, bersama mubtada. Jadi tersusun dari khobar bersama mubtadanya jumlatun mufidatun. Inilah ya yang dinamakan jumlah mufidah, itu apabila tersusun dari apa? Dari mubtada dan khobar. Ya. Mubtada disempurnakan maknanya sehingga menjadi apa? Jumlah mufidah atau kalimat yang sempurna. Ini adalah apa? Untuk mengetahui bahwasannya itu adalah khobar, dengan cara mengetahui bahwasannya khobar itu adalah bagian penyempurna faedah yang tersusun dengannya bersama mubtada jumlah mufidah. Kita lihat contoh bahwasanya khobar itu tidak jatuh langsung setelah mubtada. Contohnya al-islahu zira'i mufidun. Ya, perbaikan pertanian, ya, itu adalah bermanfaat, mufid. Islahu zira'i itu mufid, bermanfaat. Nah, kita lihat di sini al-islah itu mubtada'un marfu'un bi dhammah. Islah ini mubtada marfu' dengan dhammah. Nah, zira'i di sini az-zira'iyu na'tun marfu'un bi dhammah. Ternyata zira'i di sini adalah na'at, bukan khobar. Na'at dari apa? Islah di sini. Ya, kata sifatnya. Jadi al-islahu zira'i, perbaikan yang bersifat pertanian. Mufidun, nah mufidun di sini khobar mubtada yang dirafa'kan dengan dhammah. Falau qulna al-islahu zira'iyu, maka jika kita katakan al-islahu zira'iyu wasakatna, kemudian kita diam.
lakanal ma'na naqisan, maka maknanya pasti jadi kurang, belum menjadi kalimat yang sempurna atau jumlah mufidah. Wala yaktamilu illa bil khabari, dan tidak sempurna kecuali dengan memberikan khobar. Wa huwa mufidun, dan khobarnya di sini adalah mufid. Misalun akhar, contoh yang lain, sautul bulbuli jamilun, suara burung bulbul adalah indah. Nah, sautu di sini mubtada marfu' dengan dhammah. Al-bulbuli ini mudhafun ilaih majrurun bil kasrah. Ini mudhaf ilaihnya ternyata ya, bukan khobar. Baru jamilun ini khobar mubtada yang dirofakkan dengan dhammah. Ini menunjukkan bahwasanya khobar tidak jatuh langsung setelah mubtada, tetapi di sini apa? Dipisahkan dengan mudhaf ilaih. Walau qulna sautul bulbuli wasakatna, seandainya kita katakan sautul bulbuli kemudian kita diam, la yaktamilul makna, maka tidak sempurna makna, illa bil khobari, kecuali dengan memberikan khobar, wa huwa jamilun, yaitu jamil. Jadi kalau sautul bulbuli, suara burung bulbul, ini nggak bisa dipahami, bukan jumlah mufidah, bukan kalimat yang sempurna, butuh kejelasan. Ya, sautul bulbuli jamilun, ya, suara burung bulbul itu indah. Ini ya kesimpulan bahwasanya tidak disyaratkan khobar itu jatuh setelah mubtada secara langsung. Wa yajuzu taqdimul khobari 'alal mubtada'i, boleh mengedepankan khobar atas mubtada'nya. Jadi boleh khobar itu mendahului mubtada, khobar dulu baru mubtada'nya. Kapan? Yang pertama, ina urida i'ta'us sodarati li ma'nal khobar, jika ingin memberikan makna sodarah. Sodarah itu haknya untuk di awal. Untuk memberikan apa? I'ta'us sodarati li ma'nal khobar, untuk memberikan makna penekanan pada khobar, untuk memberikan peringatan, ya, untuk memberikan perhatian, memberikan makna apa? Untuk perhatian sehingga khobarnya dikedepankan. Mislu mamnu'un at-tadkhinu, dilarang merokok. Nah, di sini dilarang ini didahulukan karena untuk tanbih. Lebih tekan, merokok dilarang sama apa? Dilarang merokok itu lebih kuat mana? Lebih kuat dilarang merokok. Mamnu'un at-tadkhinu. Ya. Mamnu'un khobarun muqaddamun marfu'un bidhammah. Jadi mamnu' khobar yang didahulukan dirofa marfu' dengan dhammah. At-tadkhinu mubtada'un mu'akhkharun marfu'un bidhammah. Sedangkan at-tadkhin itu mubtada' yang diakhirkan marfu' dengan dhammah. Ini yang pertama ya, boleh mendahulukan jika ingin memberikan makna sodarah. Ya, dia diawalkan sodarah, ditampakkan khobar tersebut, dilarang gitu. Kemudian yang ba, bolehnya mendahului khobar mubtada. Bolehnya apa? Khobar mendahului mubtada jika apa? Idza sabaqal mubtada'a wal khabara harfu nafyin au istifhamin wa kana al khabaru wasfan. Khobar boleh mendahului mubtada jika mendahului mubtada dan khobar, jika mubtada dan khobarnya didahului huruf nafi atau istifham, ya. Jadi bacanya tadi istifhamun atau istifhamin juga bisa, huruf nafi dan huruf istifham. Gitu ya. Jadi mendahului mubtada dan khobar huruf nafi atau istifham, ya. Wa kana al-khabaru wasfan, dan khobarnya itu berupa isim sifat. Isim sifat itu diantaranya isim fa'il, isim maf'ul, isim tafdil. Isim sifat ini termasuk isim mushtaq, ya. Contohnya aqaimun anta. Aqaimun anta. Di sini apa? Ada huruf istifham a di sini. Berarti didahului huruf istifham.
Qaimun anta, qaimun ini khobar, anta ini mubtada. Ya. Nah, di sini kita perhatikan al-hamzatu di sini harfu istifhamin, huruf istifham. Qaimun khabarun muqaddamun. Qaimun ini khobar yang didahulukan marfu' dengan dhammah. Anta dhamirun mabniyun, dhamir yang mabni fi mahali raf'in. Ya, kedudukannya fi mahali raf'in, menempati posisi rafa'. Kenapa? Mubtada'un muakhkharun, mubtada yang diakhirkan. Nah, di sini kenapa boleh mendahulukan khobar atas mubtada'nya? Pertama, karena didahului huruf istifham. Yang kedua, karena khobarnya berupa isim sifat. Qaimun itu isim sifat. Karena qaimun isim fa'il itu termasuk isim sifat. Kemudian yang ketiga, bolehnya khobar mendahului mubtada idza kana al-khabaru syibha jumlatin wal mubtada'u ma'rifatan. Jika khobarnya syibhul jumlah dan mubtada'nya ma'rifat. Contohnya apa? Fitta'anis salamatu, dalam kehati-hatian itu ada keselamatan. Nah, fitta'ani ini jar dan majrur, ini kan berarti jar majrur syibhul jumlah. Khobarun muqaddamun, khobar yang didahulukan. As-salamatu mubtada'un mu'akhkharun marfu'un bi dhammah. As-salamah ini mubtada' yang diakhirkan dirafa' dengan dhammah. Nah, di sini apa? Khobarnya syibhul jumlah, mubtada'nya ma'rifat, maka boleh mendahulukan khobar atas mubtada', ya. Amamal qadi qailul haq, di depan qadi, di depan hakim itu ada orang yang mengatakan kebenaran, qailul haq. Amamal qadi itu dhorafun, ya, dhoraf dengan majrurnya ini juga dinamakan syibhul jumlah. Ya, khobarun muqaddamun, ya, khobar yang didahulukan. Qailu, ya, qailu ini mubtada'un muakhkharun marfu'un bi dhammah, mubtada' yang diakhirkan yang dirafa' dengan dhammah. Al-haqqi mudhafun ilaihi majrur bil kasrah. Al-haqqi di sini adalah mudhafun ilaihinya. Nah, di sini apa? Kita perhatikan khobarnya adalah syibhul jumlah. Amamal qadi. Ini syibhul jumlah, dhoraf dan majrurnya. Sedangkan mubtada'nya ma'rifat, qailul haq. Ya, ini qailul haq ini ma'rifat. Kenapa ma'rifat? Karena qail di sini bersambung dengan isim ma'rifat. Al-haq ini kan isim ma'rifat karena ada alif lam. Nah, kaidahnya kan biasanya ketika isim yang bersambung dengan isim ma'rifat maka dia menjadi ma'rifat di sini. Jadi qail di sini ma'rifat karena bersambung dengan isim ma'rifat. Inilah tiga keadaan bolehnya mendahulukan khobar atas mubtada. Ini ya, keadaan bolehnya mendahulukan apa? Khobar atas mubtada'nya. Kemudian ayyuhal ikhwah rahimakumullah, ya. Setelah kita membahas bolehnya mendahului mubtada atas khobar, ini ya, maka kita masuk pada poin yang keenam. Poin yang keenam ini adalah yajibu taqdimul khabari alal mubtada. Wajibnya mendahulukan khobar atas mubtada. Kalau tadi kan boleh mendahulukan khobar atas mubtada. Kalau ini lebih apa? Lebih diwajibkan, dalam artian wajib mendahulukan khobar atas mubtada. Kalau tadi kan apa? Bolehnya mendahulukan khobar atas mubtada. Sehingga yang kita bahas tadi hukumnya boleh. Kalau ini yang akan kita bahas ini adalah hukumnya wajib mendahulukan khobar atas mubtada. Kapan saja? Yang pertama, idza kana al-khabaru shibha jumlatin wal mubtada'u nakiratan ghaira mausufin wala mudhafin. Apabila khabarnya itu syibhul jumlah dan mubtada'nya nakirah yang tidak disifati dan tidak mudhaf. Ya. Kita lihat contohnya di sini, fi baitina rajulun. Di rumah kami ada seorang laki-laki. Fi baitina jarun wa majrurun, syibhul jumlah.
Khobarun muqaddamun, khobar yang didahulukan. Rajulun mubtada'un mu'akhkharun, mubtada yang diakhirkan marfu'un bidhammah. Nah, kita lihat di sini fi baitina rajulun, ini khobarnya syibul jumlah. Dan mubtada'nya nakirah. Nah, nakirah ini tidak disifati dan tidak mudhaf. Maka apa? Wajib mendahulukan khobar atas mubtada. Ya. Contoh lain. Indi dinarun, saya memiliki uang dinar. Indi syibhu jumlatin khobarun muqaddamun. Indi itu syibhu jumlah, khobar yang didahulukan. Dinarun mubtada'un mu'akhkharun marfu'un bidhammah. Dinar ini mubtada yang diakhirkan, dirofakkan dengan dhammah. Ini sama indi, ini kan syibhu jumlah, dhorof dan majrurnya. Sedangkan mubtada'nya adalah isim nakirah yang dia tidak disifati dan tidak mudhaf, maka wajib mendahulukan khobar atas mubtada'nya. Kemudian keadaan yang kedua, idza kana al-khabaru min al-alfadhil ladzi laha as-sadaratu ka asma'il istifham. Wajibnya mendahulukan khobar atas mubtada jika khobar termasuk di antara lafaz-lafaz yang dia memiliki hak untuk didahulukan. Khobarnya lafaz-lafaz yang ia memiliki hak untuk didahulukan. Contohnya apa? Ka asma'il istifham, isim-isim istifham. Jadi jika khobarnya berupa isim istifham, maka wajib didahulukan. Ini ya. Contohnya adalah matal imtihanu. Mata ini isim istifham, khobar yang didahulukan. Sedangkan imtihan itu mubtada yang diakhirkan, yang dirofakkan dengan dhammah. Dan di sini apa? Mata ini adalah khobar, al-imtihan itu mubtada. Dan ini wajib mendahulukan khobar atas mubtada. Kenapa? Karena khobarnya berupa isim istifham. Apa? Isim istifham yang haknya didahulukan. Ya, pertanyaan itu berarti kan didahulukan. Haknya apa? Didahulukan. Yang ketiga, idza tasala al-mubtada'u bi dhamirin ya'ud ala ba'dil khabar. Wajib mendahulukan khobar atas mubtada jika mubtada bersambung dengan dhamir yang kembali kepada sebagian khobar. Jadi mubtada'nya tersebut ada dhamir yang kembali kepada sebagian khobar. Contoh, lissalami tabi'atuhu. Ya. Di sini apa? Lissalam ini kan syibul jumlah. Lissalam ini syibul jumlah, dia sebagai apa? Jar majrur khobar muqaddam, khobar yang didahulukan. Tabi'atuhu, tabi'atu mubtada yang diakhirkan, yang dirofak dengan dhammah. Ha, nah hak di sini dhamir muttasil yang bersambung dengan apa? Mubtada. Yang hak ini apa? Ya'udu alal khobari, kembali ke khobar. Wa huwa salam, ya kembali ke mana? Assalam di sini. Jadi intinya bahwasannya adalah apa? Mubtada'nya ini ada dhamir yang kembali ke khobar, kembali ke sebagian khobar. Ya, sebagian khobar ini kan assalam. Ini khobarnya kan tersusun dari huruf li dan assalam, syibul jumlah ya. Nah, mubtada'nya ini mengandung dhamir yang kembali ke sebagian apa? Sebagian khobar assalam di sini. Maka wajib mendahulukan khobar atas mubtada. Kenapa wajib mendahulukan khobar? Agar dhamirnya ini kembali ke mana? Ke sebelumnya. Karena dhamir itu, kembalinya dhamir itu wajib ke yang sebelumnya, nggak mungkin ke setelahnya di sini. Ya, na'am. Kemudian poin yang ketujuh, qad yata'addadul khabaru. Terkadang khobar itu berbilang, jumlahnya nggak cuma satu, ada dua khobar atau lebih. Mislu ar-rumanu hulwun hamidun. Ya. Ar-rumanu hulwun hamidun. Di sini hulwun, ar-rumanu ini mubtada,
Hulwun ini khobar yang pertama, hamidun khobar yang kedua. Hulwun khobaru awalin, ya, khobarun awalu marfu'un bid-dhammati. Hulwun ini khobar yang pertama yang dirofakkan dengan dhammah. Sedangkan hamidun ini khobar yang kedua yang dirofak dengan dhammah. An-nilu sakhiyun wafiyun fayyadun bil khairi. Nah, di sini apa? Kita lihat di sini an-nil ini adalah apa? Mubtada'nya. Sakhiyun khobar pertama. Wafiyun khobar yang kedua. Fayyadun khobar yang ketiga. Jadi satu mubtada ada berapa ini? Ada 3 khobar. Gitu ya. Jadi khobar itu terkadang tidak cuma 1. Bisa 2, 3 atau lebih. Ya, terkadang khobar itu berbilang. Nah, kemudian yang ke-8, yuhdaful khobaru fi ba'di mawadi'a sayati syarha fi makaniha. Boleh membuang khobar, yuhdaful khobar itu dibuang, ya, pada sebagian tempat-tempat yang akan datang penjelasannya pada tempatnya. Wa min hadhil mawadi, dan di antara tempat-tempat boleh membuang khobar itu kapan? Ini contohnya di antaranya adalah idza kana al-mubtada'u ba'da laula. Boleh menghapus khobar, ya, boleh menghapus khobar jika mubtada'nya setelah laula. Jika apa mubtada'nya setelah laula. Contoh, laula tabibu masyufiyal maridu. Seandainya bukan karena dokter, niscaya apa di sini tidak sembuh orang sakit itu. Masyufiyal maridu. Wa takdiruha, pentakdirannya di sini ada khobar yang dibuang. Laula tabibu maujudun, seandainya dokter tidak ada. Laula tabibu maujudun, seandainya dokter tidak ada. Masyufiyal marid wa qad khudifal khobaru, dan di sini dibuang apa? Dihapus khobarnya. Nah ini, jadi laulat tabib, at-tabibu di sini kan mubtada. Khobarnya mana? Dibuang atau dihapus. Ya, dihapus khobarnya, dan pentakdiran khobar tersebut adalah maujudun. Laulat tabibu maujudun. Maujudun khobar yang dibuang. Ini jika mubtada'nya jatuh setelah laula. Berikutnya idza kana al-mubtada'u sharihan fil qasami. Jika mubtada'nya adalah jelas dalam qasam, dalam sumpah. La'amruka inal hayata, ya, kafahun di sini. Wa taqdiruhu la'amruka qasami innal hayata kafahun, gitu ya. Nah, la'amruka di sini kan apa? Mubtada. Wa qasami ini khobar dari mubtada. Ini la'amruka ini, ya, terkadang digunakan sebagai qasam sumpah. Jika mubtadanya ini adalah apa? Jelas sebagai sumpah. Berarti takdirnya qasami. Ya, sumpahku gitu. Berikutnya idza atafa 'alal mubtada biwawin tadul 'alal mushahabah. Idza utifa al mubtada, jika diatofkan atas mubtada dengan wawu yang menunjukkan mushahabah, kebersamaan. Gitu ya. Kullu junniyin wasilahuhu. Nah, takdirnya apa? Wa takdiru kullu jundiyin wasilahuhu muqtarinani. Wa qad hudifal khobaru wa huwal muqtarinani, dan dibuang khobarnya yaitu muqtarinani. Nah, di sini apa? Di sini kullu jundiyin wasilahuhu. Kullu di sini mubtada, ya, adalah mubtada, dan diatofkan dengan apa? Dengan wawu di sini, wawu yang menunjukkan kebersamaan. Ya, setiap tentara itu bersama senjatanya. Dan bersama apa senjatanya? Setiap prajurit dan bersama senjatanya, muqtarinani, selalu menyertai, selalu bersama. Ini ya, bolehnya khobar dibuang karena muqtarinani di sini. Taib.
Dengan demikian, ayuhal ikhwah, selesai pembahasan khobar. Insya Allah pada kesempatan berikutnya akan kita bahas isim kana. Sehingga inti dari pembahasan khobar ya yang kita bahas selama ini, dari poin yang pertama mohon untuk apa? Untuk dihafalkan kembali. Kalau poin pertama kan pengertian makna khobar yang menyempurnakan makna mubtada. Sedangkan poin kedua itu apa? Khobar harus sesuai dengan mubtada dalam bilangan dan jenisnya. Kemudian poin ketiga, macam-macam khobar, ada isim dohir, kemudian ya isim dohir ada syibul jumlah ya, dan juga khobar itu ada jumlah ismiyah dan jumlah fi'liyah ya. Dan poin yang keempat, tidak disyaratkan khobar itu jatuh langsung setelah mubtada. Poin yang kelima, bolehnya mendahului khobar atas mubtada. Dan poin yang keenam, wajibnya mendahului khobar atas mubtada. Poin yang ketujuh, khobar itu berbilang, bisa lebih dari satu. Dan yang kedelapan, bolehnya membuang khobar pada beberapa keadaan. Demikian yang bisa kita bahas. Mudah-mudahan bermanfaat. Fa akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.